Halo guys, akhirnya kali ini aku mau review member terakhir dari Fantastic Four. Buat yang member-member lainnya ada Human Torch, Mr. Fantastic sama Invisible Woman sudah aku review di channel aku. Boleh diklik aja sebelum nanti aku review Silver Surfer-nya guys di video terakhir. Dan buat The Thing ini tuh menurut aku figure yang ternyata bagus guys. Ini ya, bisa kalian lihat di sini. Karena karakternya itu, kalau di aku ini The Thing ini bukan karakter yang favoritku gitu di Marvel, bahkan di Fantastic Four-nya sendiri. Soalnya aku lebih suka yang Mr. Fantastic-nya sama Human Torch-nya gitu. Karena buat karakternya tuh di dua film sebelumnya itu yang 2015 sama 2005 itu menurutku kayak porsinya kurang aja gitu, terus kurang menonjol juga dari mungkin screen time. Dan bentukannya kan beda ya. Kalau yang di film 2005 itu kan pakai kayak practical kostum gitu. Jadi menurut aku secara look itu kayak kurang bagus aja gitu. Dan yang di film 2015 itu udah pakai CGI, cuman di gambarnya tuh kan nggak pakai apa-apa ya deh. Jadi cuman manusia batu aja, dia nggak dikasih baju atau celana. Jadi kayak aneh aja menurutku. Meskipun secara desain meskipun nggak komik akurat ya, itu aku suka-suka aja gitu sama bentukan detiknya yang di film 2015. Cuman ya itu tadi nggak dikasih celana, nggak dikasih baju, jadi aneh banget. Dan yang ini tuh digambarinya lebih apa ya, komikal gitu, lebih komik akurat, dan secara screen time lebih menonjol. Terus CGI-nya bagus lah ya, jadi bukan pakai practical suit. Nggak tahu ya, mungkin ada practical suitnya cuman pakai CGI juga gitu. Jadi ya lebih makin kesini makin bagus lah ya pembuatannya. Dan buat figurnya sendiri ini yang dibikin sama Hasbro sih cukup bagus sih. Menurut aku salah satu yang terbaik dari lini Fantastic Four ini. Jadi mungkin langsung aja kita keluarin figurnya guys. Oke, ini guys figurnya The Thing setelah dikeluarin. Dan buat aksesoris dia cuman dapat ini guys, pasang alternatif fan yang meskipun dikit ini aku terima-terima aja gitu, karena ini detailnya bagus dan figurnya juga mantep gitu ya. Meskipun tetap harusnya sih dapat alternatif head guys, karena kayak yang di figure komik ya, yang retro card itu The Thing-nya juga dapat alternatif head guys, versi yang bawaannya yang seperti ini, yang mukanya flat datar. Terus yang alternatifnya yang versi muka The Thing-nya mulut kebuka gitu, mangap. Jadi ada dua versi gitu. Dan buat perbandingan sama member-member Fantastic Four yang lain, dia seperti ini. Ini ada Human Torch, terus ada Mr. Fantastic, sama terakhir ada Invisible Woman. Nah seperti ini guys kurang lebih perbandingannya. Menurut aku sih udah pas ya. Jadi nggak yang sebesar Hulk, tapi dia lebih besar dari manusia normal gitu. Cakep sih kalau dijejerin kayak tadi. Dan buat detail figurnya, ini aku suka sih sama head sculpt-nya karena bagus banget ini. Nih kita lihat sama di boxnya ya. Ntar kita tutup dulu. Nah ini guys, tuh lihat, ini udah mirip sih. Tuh dari segi manapun itu bagus gitu head sculpt-nya. Terus painting di mukanya ya, di matanya. Dan bentar, ini kalian kelihatan nggak? Ini bagian alisnya tuh diwarnain guys, jadi beda sama warna sekitarnya. Dia warnanya lebih gelap ya, warnanya lebih gelap. Terus di dalamnya sini tuh ada shadingnya, jadi cakep. Dan yang aku suka itu bentukan batunya itu ada yang kayak kecil-kecil gitu guys. Nah, dan itu di semua badannya ya, di lehernya juga.
bentukannya ada yang kayak batu-batu kecil, terus ada yang besar juga di tangannya juga. Nah ini tangannya sih cakep banget sih sculptingnya. Ini sebelah sini dia juga dapat ini ya, gelang alatnya ini sama kayak member-member lain, cuman dia lebih besar. Terus buat belakangnya detailnya masih bagus, cuman sebentar, secara painting sih kayaknya beda ya. Nah yang depan ini kayaknya sama Hasbro di painting warna coklat orange-nya ini lebih pekat gitu, sedangkan nah ini nggak di painting guys, bisa kelihatan di ini batasnya tuh ya, yang sebelah sini dia lebih gelap dari yang belakang. Jadi ini mungkin nggak di painting sama Hasbro. Terus buat detail-detail di celananya, di bagian sabuknya ini aku suka sih, dan aku beruntungnya nggak dapet yang ada misband gitu, soalnya bakal jelek sih kalau ini ada misband itemnya, mungkin lebar atau gimana gitu. Tuh lihat, bahkan painting lingkarannya ini clean ya, cakep banget sampai belakang seperti ini. Terus buat detailing dia ada logo Fantastic Four di celananya. Kalau di member lain dia nggak ada, di Human Torch-nya juga nggak ada, dan di Invisible Woman dia juga nggak ada. Buat detailing aja dia ada logo di celananya. Terus dia juga ada aksen-aksen kan metal gini, sama kayak di yang Reed Richard. Nah Reed Richard juga ada, cuman kalau yang Reed Richard detailnya lebih tipis-tipis aja, sedangkan di si detailing ada kayak sculptingnya gitu, cakep. Dan buat kaki dia seperti ini guys bentukannya, telapaknya seperti ini, ada peg holes buat kalau kalian mau taruh stand base. Tapi kalau dilihat nggak terlalu dalam ya ini peg holesnya, harusnya kan, nah kalau yang figure-figure lain tuh agak dalam. Jadi ini kayak formalitas saja gitu ditaruh peg holesnya. Cuman sisanya figurnya cakep seperti ini guys. Dan berikutnya buat artikulasi, dari kepala dia bisa muter 360 derajat, dongak ke atas segini jauh, ke bawahnya segini. Wah ini lumayan oke. Terus goyang-goyang ke kanan gini, kanan kiri bisa. Buat tangan dia bisa naik ke atas atau positif seperti ini, muter bisa. Bicepnya ada bicep rotation, sikunya single joint karena ini figure yang besar gitu, jadi wajar. Terus pergelangan tangan dia bisa muter, naik ke atas segini, ke bawah segini bisa. Di perut dia ada dua, buat yang atas dia bisa muter 360 derajat, terus bisa ngarah bebas kemanapun. Dan di pinggangnya dia juga ada waist rotation juga, jadi dua. Terus kaki nendang ke depan segini, ke belakangnya tipis saja. Di paha bisa muter, lututnya dia double joint guys, mantap nih. Meskipun karena dia agak bulky jadi nggak bisa terlalu nekuk guys, cuman ini udah oke ya. Dan di kaki yang bawah dia nggak ada di boots, cuman di sebentar, ini agak keras, pakai yang kiri aja. Nah bisa turun ke atas juga segini, dan bisa pivot. Dan buat size comparison di sini aku tunjukin sekali lagi perbandingannya sama member Fantastic Four yang lain. Nextnya di sini aku bandingin sama karakter yang jumbo. Di sebelah kanan ada Swamp Thing, dan di sebelah kiri ada Groot, dan juga di sini ada Red Hulk yang paling besar di koleksianku guys. Nah kalau tadi sama Fantastic Four si Detailing paling gede, cuman kalau di sini dia paling culun. Selanjutnya bersama karakter-karakter MCU yang lain ada The Wasp, Captain America, Doctor Strange, dan Black Widow. Berikutnya di sini ada lini komik Mr. Fantastic dan juga Invisible Woman. Selanjutnya dari lini Hasbro yang lain ada G.I. Joe Classified Series Baroness, Snake Eyes, dan di sebelah kiri ada Star Wars Black Series Obi-Wan Kenobi, dan juga Fern dari series The Skeleton Crew.
Dan yang terakhir ada perbandingan dari brand-brand selain Hasbro, ada McFarlane Toys DC Multiverse Superman, dan di sebelah kiri ada SHF Luffy yang versi live action, dan juga ada Metal Hammond Collection Pyroraptor. Oke guys, itu tadi review dari aku. Dan surprisingly ini mungkin ini figure yang aku bakal taruh di nomor 1 atau nomor 2 dari lini Fantastic Four First Step ini, karena aku puas banget guys, ini megangnya itu enak gitu loh. Terus detail-detailnya tadi ya cakep banget. Headscape-nya bahkan menurut aku dari member-member yang lain yang udah aku review itu ini mungkin nomor 1 sih ya, meskipun ini CGI ya, karakter CGI gitu, bukan wajah aktornya kayak ini Pedro Pascal atau si ini Vanessa, atau si Invisible Man kan Vanessa Kirby. Cuman ya berarti Hasbro bisa bikin dari CGI yang mungkin dapat dari Marvel, dibikin jadi figure itu bisa sebagus ini loh. Mirip banget ini guys sama box artnya itu. Walaupun memang secara aksesoris sedikit tadi ya, cuma dapat satu alternatif fan doang gitu, tapi ini tetap bikin aku puas. Padahal ini bukan karakter favoritku guys, kayak yang tadi aku bilang di awal video, tapi ini jadi figure favorit di lini Fantastic Four ini guys. So buat kalian yang mau juga figure ini, langsung aja dicari di marketplace, mungkin di Shopee, di Tokopedia juga kalau ada. Cuman kayaknya sih kalau sekarang ini masih banyak yang sold out gitu di toko-toko. Ini aku dibeli di Kit Station, cuman nggak tahu deh di Kit Station masih ada atau enggak yang deting ini. Jadi mungkin kalian kalau yang mau sering-sering aja cek di online shop gitu, stoknya atau tokonya. Biasanya sih aku beli di, selain di Kit Station, ada di Diabolic Toys atau Greenland Toys, atau juga ada saung mainan kerjain itulah pokoknya di Tokopedia ya. Nah itu kalian harus sering-sering guys karena filmnya bagus ya, jadi figurnya juga banyak yang ngincer guys, jadi cepet-cepetan gitu. Atau mungkin kalau kalian mau usaha lebih ya, kalian cari di Kit Station di tempat terdekat kalian guys. Karena aku lihat di TikTok Kit Station udah banyak masuk gitu, stoknya banyak. Cuman di online ini yang mungkin stoknya di toko di cabang-cabang tertentu sama di online itu beda. Dan ya sekian dulu buat review kali ini. Kita ketemu lagi di review berikutnya. Aku mau review Silver Surfer-nya guys. So thank you and see you later. Bye bye.